Oke. Pak Bayu kemarin yang untuk di LMS bahan yang mau diujikan. Itu yang nomor satu, Bu. PBL tentang sholat Jumat, Bu. Oke. Jadi kan keseharian ngajar di mana? Ngajar di SD Muhammadiyah Nemangan, Bu. Dekat UIN. Oh, ya dekat kampus UIN. Kalau Hmm. gitu tadi saya minta akan jalan ke kampus ya. Boleh, Bu. Saya sudah di sekolahan ini. Tapi nanti nggak ada recordnya. Bisa video langsung nanti. Oke, sebentar. Ya. Weh, benar. Karena posisi saya itu nggak di Jogja. Oh, dan ya. Pak Bayu, sholat Jumat. Oke. Ini untuk anak kelas 4. Ye, Baik, kita langsung mulai Pak. nggih. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Pak Bayu, Ye, Bu. perkenalkan saya Fitri Yuliawati dari Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk kesempatan hari ini Jumat di 20 Desember 2024 kami mendapatkan tugas dari Prodi PPG untuk mengadakan ujian komprehensif. Pak Bayu sudah siap? Insya Allah, Bu. Mantap. Oke, saya sudah membuka untuk bahannya modul ajar Pak Bayu dengan model PBL ya yang diajukan. Bisa diceritakan Pak, model PBL itu apa dan bagaimana implementasinya ketika proses pembelajaran di kelas untuk materi sholat, mana sholat Jumatnya? Sholat Jumat ya, monggo. Ye. Silahkan. Kalau PBL ini, saya ambil PBL karena saya memberikan sebuah masalah dulu kepada siswa, agar siswa itu lebih Mm-mm. aktif terlebih dahulu, agar nalarnya itu bisa bekerja dan bisa berpikir dulu. Mm-mm. Jadi sehingga nanti Mm-mm. stepnya aku memberikan masalah, di situ masalah sudah dijabarkan anak-anak, coba menjawab. Setelah itu barulah Mm-mm. saya masuk di akhir untuk memberikan seperti apakah pemikiran anak tadi ada yang salah atau tidak, ataupun melengkapi dan yang lainnya, Bu. Oke. Anak kelas 4 aman ya ketika diberikan masalah. Pada saat Aman, itu Bu. bentuk masalahnya tuh disampaikan Pak Bayu ke anak-anak seperti apa? Ya, seperti mungkin dalam LKDP itu sudah ada juga, Bu. Jadi saya memberikan Oh. anak itu istilahnya anak-anak di dalam buku sudah diterangkan dan dijelaskan. Silakan anak-anak membuat Mm-mm. seperti bagan ataupun peta konsep apa yang ada di dalam eh, hasil kalian belajar seperti itu, Bu. Jadi nanti Mm-mm. anak-anak tinggal istilahnya memasukkan, karena saya sudah akan buatkan peta konsepnya, tinggal anak-anak kayak menulis apa tuh intinya seperti itu. Hmm. Oke, sekarang kita Bu. cek dulu ya. Saya akan tampilkan modul ajarnya karena ini nanti kan juga untuk menjadi bekal. Mulai minggu depan Pak Bayu sudah akan PPL. Hmm. Terus gimana tuh anaknya pada libur? Aduh, saya juga kurang tahu itu, Bu. Katanya kemarin bisa mulai waktu masuk belajar itu, Bu. Oh, padahal anak-anak masuk tanggal 2 nggih. Tanggal 6 ya, Bu, Kak. Salah. Oh, beda toh. Anak saya ke tanggal 2 ya. Padahal seseleman loh. Kok bisa beda-beda? Saya masuknya kota, Bu. Oh, Kalau Demang tuh nggak masuknya salah ya. kota toh. Ya, kalau nggak salah tanggal 6 kemarin itu. Oke, let's check. Oke. Pak Bayu kemarin ngambil MPD-nya di mana? Di UI, Bu, kemarin kan saya dulu awal mau masuk UI itu saya silaturahmi dulu sama Pak Sigit. Kebetulan kan pembimbing saya dulu. Nah,
ketemu Pak Sigit itu, beliau mengatakan kalau di UIN itu istilahnya Jumat dan Sabtu gitu. Saya kan kalau Jumat Sabtu ngajar ya masih ngajar ya Bu. Jadi akhirnya saya ya udahlah saya masuk UII terus minta saran sama Pak Sigit terus kemarin ke Pak Sabarudin juga untuk surat rekomendasinya juga dulu. Hmm. Sigit Purnama. Iya, itu Oh, Pak DPA Dewa. saya dulu Oh, oke oke. Loh, berarti jenengan tuh S1-nya di PAI. UIN, ya di UIN. Oh, ketemu dengan Pak Sigit juga Ya, iya. Di PAI DPA juga saya Pak itu Bu. Sigit ya. Oke, kapan-kapan ke Queen lagi. Iya, siap Bu. Beliau sekarang di Dekan kan? Nggih. Siapa tahu Pak Bayu lanjut lagi. Nah, itu cita-cita Bu. Tapi kalau melihat ekonomi kok belum bisa masuk. Nah, itu maksudnya sowannya itu kan ada dalam tanda kutip. Minta beasiswa. Nah, ngoten. Oke, yuk kita cek yuk niki modul ajarnya. Nggih. Kompetensi awal. Menurut Pak Bayu, kompetensi awal itu apa toh? Kompetensi awal itu suatu yang akan dituju di awal dulu sebelum nanti dijabarkan, Bu. Dituju di awal. Nah, Dituju di awal kipi maksudnya. ya awal tujuan istilahnya, Bu, sebelum nanti tujuan pembelajaran. Nah, itu makanya. Jadi saya agak bingung. Kalau di sini kompetensi awal dinarasikan Pak Bayu seperti ini, nanti jumbuh nggak? Jumbuh, apa istilahnya? Overlap nggak dengan tujuan pembelajaran ini? Eh, Bingung ya Gitu. saya, Bu. Iya dong, Iya, overlap iya, iya. dong. Nggih. Maka di kompetensi awal ini Pak Bayu mendeskripsikan kompetensi atau kemampuan awal sebelum masuk ke pembelajaran justru. Itu Bapak ceritakan bagaimana kondisi anak-anak kelas 4 di SD Muhammadiyah Demangan itu. Ya, dan Berarti biasanya, eh, lebih mm, baiknya ada kompetensi awal atau nggak usah, Bu? iya harus, karena itu Harus memang ya. menjadi ciri khasnya modul ajar, toh. Oh iya, iya. Karena tadi yang mau saya sampaikan, kompetensi awal ini biasanya kita dapatkan dari asesmen diagnostik, ya. Terutama kalau misalnya Bapak bisa mendeskripsikan kemampuan anak. Jadi sebelum masuk ke materi ini, ya Dari sholat Jumat. kompetensi ini. Oh. Nah, itu tuh kompetensi sebelumnya, di materi yang sebelumnya tuh anak-anak tuh seperti apa gitu. Jadi ibaratnya kayak misalnya saya nih, hari ini diminta untuk menggantikan panjenengan masuk ke kelas, itu tuh Nggih. saya udah punya gambaran gitu loh. Oh, Nggih. anak-anaknya Pak Bayu tuh gini ya. Kondisinya kognitifnya misalnya seperti ini, pengetahuannya seperti ini, anak-anaknya seperti ini gitu. Sehingga saya punya dasar. Dalam mengajar nanti ini, Bu. Tuh. Nggih, Ngoten. nggih. Siap, Ya. siap, Bu. Jadi startnya itu paham kondisinya seperti apa. Oke, bisa Nggih. dimasukkan? Nggih, bisa, Bu. Baik. Saya bisa revisi. Ya, jadi diceritakan itu nggih. Nggih. Ceritakan itu ya untuk di kompetensi awal. Terus niki, saya yakin di Demangan sudah sangat familiar dengan profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Iya, Bu. Mm-mm. Ini memang lima-limanya mau jenengan capai tah? Ya, setidaknya masih masuk di sholat Jumatnya, Bu. Karena ada gotong royongnya juga, saling membantu. Untuk kanan kami gitu setiap hari Jumat itu pasti ada sholat Jumat di sekolah Bu, kecuali Mm-mm. hari-hari libur. Nah, itu kan Mm-mm. kami meminta untuk gotong royong penggelaran tikar, untuk kreativitas juga, untuk Mm-mm. mengisi dalam waktu sholat Jumat itu kami minta anak-anak untuk istilahnya kayak murojaah di depan salah satunya. Nanti ada yang Mm-mm. jadi apa namanya muazin juga Bu. Mm-mm. Oke, berarti kalau saya jadi Pak Bayu nomor 1 dan nomor 5 saja yang saya tuliskan. Oh, 1 dan 5. Oh, iya. Iya, karena kan itu beban kita toh Pak. Iya, iya Bu. Iya. Mm-mm. Kita hanya punya waktu di sini Bapak mengatakan 2 kali 35 menit. Iya. Itu ya kan, kalau harus mencapai sekian profil ini kan yo, wow gentenan. Ya, ya boleh Bu. Iya, iya siap Bu. Siap, Oke, alhamdulillah dapat termasuk pencerahan. dengan yang menikah nggih. Ya,
Ya, siap Bu. Ini juga Saya tidak kurang semuanya ini. jangan tuliskan karena balik lagi kalau ini tertulis secara administrasi itu kan berarti ini kewajiban kita. Oh, gitu. Jadi dipilih saja dari 10 itu mana yang Yang bisa masuk kemungkinan dengan ya, materi. yang harus dicapai Yes. itu. Oke. Ya, siap Bu. Nah, ini yang saya wow di target peserta didik ini. Target, jadi banyak yang mau yang overlap dengan tujuan gitu loh Pak Bayu. Iya. Saya sekilas membaca ini juga, ini apa bedanya dengan tujuan pembelajaran ya? Itu hampir sama sebenarnya Bu. Oke, jadi simpelnya kalau yang ada di modul ajar Oke. itu target itu hanya akan kita bedakan menjadi dua, anak yang reguler dan anak yang berkebutuhan khusus. Udah itu aja. Siap Bu. Oke. Oke, maka nanti di sini eh, Bapak tuliskan itu target peserta didik apa namanya anak kelas 4 SD Muhammadiyah Demangan reguler atau Oke. yang Oke. berkebutuhan khusus begitu nggih. Tuh. Kalau reguler Oke. semua berarti cukup satu nggih Bu. Iya, Oke, siap Bu. betul. Kemudian, nah ini juga, uh, panjenengan iki jan mubazir tenan. No. Mosok pitui, kayak Iya Bu. tenan. Kemarin tuh Sampai yang awalnya banyak. pengen Mm-mm. istilahnya itu buat untuk 2 kali atau 3 kali pembelajaran itu tuh Bu. Terus saya Oh, potong biar jadi gitu. satu aja gitu. Oh, oke. Terus apa bedanya antara tujuan pembelajaran dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? eh Ya itu tuh ya hampir sama sebenarnya sih Bu saya nulisnya. Cuma bedanya ketika kriteria itu penilaian nanti malah itu tulisan. Kayak istilahnya saya tambahi embel-embel di Degree. belakang aja Bu. Sama peserta didiknya. Iya. Maka tujuan pembelajaran di breakdown. Iya, iya, Gitu. iya, iya, Bu. Nanti berarti cukup tujuan pembelajaran mawon gitu langsung kan. Tujuan pembelajarannya cukup satu kalau menurut saya. Iya, Intinya iya. yang mana yang mau diambil? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana ya? Intinya yang mana? Nomor Mungkin tiga. kalau di awal bisa nomor 3 aja Bu. Kalau cuma waktunya Mm-mm. dua Kali kali tiga tiga puluh puluh menit lima ya. menit. Iya, Nah, iya, jadi iya, siap peserta Bu. didik memahami definisi sholat Jumat, tujuan, syarat, dan rukun. Sehingga di breakdown, nah di breakdownnya ya berarti per koma itu. Peserta didik Iya, dapat mendefinisikan pengertian sholat Jumat dengan baik. Peserta didik dapat menyebutkan tujuan pelaksanaan sholat Jumat minimal. Nah, kayak gitu, iya, nggih. iya, siap Bu. Ya, Siap. jadi di breakdown, karena Iya, nanti di kriteria itulah yang akan kita buat untuk assessment. iya, siap Bu. Apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna itu yang istilahnya nanti yang dapat diambil dari materi tersebut Bu. Materi, oh, oke. Jadi materi atau konsep penting yang harus Bapak Iya, sampaikan iya, kepada anak untuk iya, menjadi pegangan. iya. Oke. Ini memang fontnya beda-beda kabehnya ini gitu, Pak. Itu tuh nganu ya Bu, apa ketika saya masuk itu kan saya masuk lewat apa ya namanya? eh yang dari LMS itu kan LMS, itu udah heeh. ada formatnya. Terus saya Mm. masukkan, dimasukkan itu Mm. formatnya awal-awal itu berubah-berubah itu Bu. Tapi Mm. ternyata setelah yang akhir-akhir modul ajar itu ternyata bisa dirubah saya yang nggak tahu. Oke. Yang menarik adalah tadi kan Bapak menyampaikan modul ajar ini menggunakan problem based learning, Nih, gitu ya. Nah, menggunakan PBL, PJBL, DBL, TPACK, cooperative learning atau model-model yang lainnya itu harus terlihat di kegiatan inti. nih, Ya, ya, ini sudah menunjukkan nih, oh berarti eh, langkah-langkah yang harus dilakukan seorang guru yang menggunakan model PBL itu satu, orientasi pada masalah, dua, tiga, empat. Tapi terus saya agak agak ragu-ragu. Ini memang betul langkah-langkah yang ada di PBL.
Saya buat sendiri, Bu. Kreatif jane. Neng kurang pas. Iya, siap, Bu. Karena saya itu ya keterbatasan anu juga sih Bu waktu kemarin istilahnya Ya, ngebut juga. ya, sangat bisa dipahami. Jadi Hmm. nanti Yun Tulung 1, 2, 3, 4, 5-nya itu jenengan padus aja di Google. Oh iya, Itu siap sudah Bu. banyak kok yang menuliskan sintak atau langkah-langkah yang ada Iya, PBL gitu ya. siap. Takutnya jenengan apa pas penguji nih pas rodo apal ini kok disalah gitu. Iya, siap Bu. Siap Bu. Gitu. Oke, refleksi. Asesmennya kok nggak ada ya? Asesmennya cuma ini Bu, yang untuk apa jenenge lewat istilahnya online. Oh, oke, I know. Tapi poin-poin di ini loh, poin di modul ajarnya itu kan harusnya ada asesmen dulu. Oh iya. Apa sih asesmen yang mau jenengan lakukan di pembelajaran ini? Iya. Asesmen di modul di kurikulum Merdeka ada berapa tadi? Kalau kalau saya itu nanti ada di modul ajarnya, cuma lupa ditulis di situ Pak ya Bu. Di modul ajarnya nanti ada kayak tadi dibuat kelompok, terus pembuatan apa namanya bagan, terus ada juga seperti menjawab pertanyaan 5 pertanyaan sama menceritakan sholat Jumat di kegiatan sholat Jumat di tempat ini anak-anak itu Bu. Ya, makanya dituliskan dulu, ge. Nggih, nggih. Dituliskan dulu. Ini tuh kan masuk ke lampiran toh, Pak. Nggih, nggih. Ya, tapi Bapak memberikan penjelasan dulu bahwa Nggih. asesmen atau penilaian yang dilakukan oleh guru di pembelajaran itu tuh asesmen apa? Oh, Formatif nggih. apa sumatif? Nggih. Ngoten li. Baru ini Nggih, semua siap ini Bu. masuk ke lampiran. Nggih. Begitu. Oke? Nggih, siap Bu. Oke, terus balik lagi nih ya. Jadi saya sebagai guru pengganti, pura-puranya istilahnya. Terus Nggih. saya tuh baca di modul ajar ini. Kegiatan remedi, kebetulan kelasnya banyak yang remedi nih Pak, ada 20 anak remedi. Peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai melakukan pengulangan dengan pendekatan individual, memberikan tugas individu tambahan, bla 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 bla. Itu kan kayak teori ya. Tapi yang Bapak tuliskan di sini itu adalah prakteknya. Anaknya tuh disuruh ngapa? Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi mengulang materi itu materi apa? Oh, nggih, nggih, siap Bu. Tuh. Terus mengerjakan mengerjakan misalnya mengulang materi pada buku halaman ini. Iya, nggih. Terus memberikan tugas tambahan, Berarti lebih mengerjakan ya. Berarti lebih detail ya Bu istilahnya ya. lebih konkret, lebih Ya, bukan lebih teori ini konkretnya. kan Ya. Itu masih istilahnya umum, belum khusus yes. istilahnya. Yes gitu. Nggih, nggih, Memberikan siap Bu. kan bukan memberikan tapi kan mengerjakan kegiatannya Ya, mengerjakan tugas tambahan. Kita aja nggak usah untuk nggih, memperbaiki hasil belajar nggak usah kan. Nah, nggih, tugas siap Bu. tambahannya itu nanti jenengan lampirkan di lampiran berapa gitu tuh udah ada Nggih. tulisannya di sini. Jadi saya pas jadi guru pengganti saya Bapak itu saya jadi langsung paham loh. Oh, tugas tambahannya ada di lampiran ini. Berarti ini yang akan saya berikan kepada anak. Berarti nanti untuk modul ajar nggak terlalu banyak pun nggak apa-apa. Yang penting di lampiran itu sudah semuanya ya Bu. Iya. Oke, siap Bu. Terus yang ini juga gitu. Peserta didik yang daya tangkapnya, itu kan teori kan. Kita Ya, kita udah tahu lah anak yang pengayaan itu berarti dia udah outstanding gitu. Nah, terus apa kerjaannya? Kegiatan untuk anak yang outstanding ini apa nih? Kegiatan yang lebih menantang tuh apa? Panco. mungkin diberikan soal-soal yang lebih hot sebenarnya Bu. Oke, misalnya berarti Bapak harus buat soal untuk mereka. Iya, Kan gitu. Soalnya ada di lampiran berapa? oke, 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 Atau yang lebih efektif ya berarti dia karena harus mempelajari materi selanjutnya kan? oke, Ya, oke, siap Bu. gitu. Oke, oke. Nah, jadi diperjelas peserta didik Oke. membaca materi selanjutnya pada buku paket halaman ini. Wes ngono clear. Jadi saya makin paham Bu, karena kan selama ini tidak ada yang ngoreksi tuh Bu. Iya, siap Bu. Alhamdulillah.
Ya, terus termasuk di glosarium, nggih. Nggih, Jadi glosarium. glosarium ini lebih kepada apa namanya? Materi atau anu, Bu? Materi dengan Materi. kata-kata yang mungkin tidak semua orang bisa memahami. Oh, nggih, Nah, nggih. materinya di mana toh? Nggak ada Oh, ya, nggak dimasukkan di situ, Ibu. jadi masukkan. Oh, berarti saya lebih tahu ya. Misalnya, Ya, sholat Jumat itu apa? Mungkin anak-anak belum tahu, kita boleh. beritahu. Oh, nggih. Ya, seperti itu. Jadi glosarium itu itu. Oh, nggih, siap, Bu. Oke, daftar pustakanya juga boleh ditambah ya, Pak. Nggih, siap, Bu. Karena Karena kan cuma ini pakai. banyak banget tuh sebenarnya dengan ini ada ini. Nggih, bisa, Bu. Oke, ya. Berarti Itu bisa. kalau untuk media itu juga masuk dalam daftar pustakanya, Bu, kalau kita pakai online. Iya, Oh, nggih, nggih. iya. Nggih, siap, Misalnya Bu. dengan ada materi gambar-gambar gitu, jangan juga boleh masukkan itu ke daftar pustaka. Oh, nggih, nggih. Apalagi Berarti kalau itu memang apa namanya kita ngambil karyanya orang lain gitu ya. nggih, siap, Bu. Itu harus kita masukkan ke daftar pustaka. Begitu. Oke, besok jangan lupa untuk ditandatangani. Nggih, siap, Bu. Terus ini saya nggak tahu L, LKPD. LKPD yang saya buat istilahnya ya seperti itu yang saya bisa, Bu. Oke, it's oke. Klasifikasikan. Oh, membuat peta konsep. Ya, Hmm. Hmm. Oke, siap. Ada yang mau ditanyakan? sementara sampun, Bu. Nanti besok kalau saya mungkin ketika merevisi pembuatan modul belajar boleh tanya-tanya sama jenengan nggak, Bu? Boleh. Oke, siap, Bu. Oke, Karena kalau kalau tidak ada yang mengarahkan itu nanti tidak saya tersesat, ya, Bu. loh, saya tahu. Kalau di Demangan kan yang sudah beberapa kali toh ada in-house training untuk kurikulum Merdeka. Cuma satu dua, tapi ketika kita mau belajar itu beliaunya kadang masih sibuk dengan administrasinya juga, Bu. Jadi cuma Oh, belum iya, semua. belum semua. Belum Termasuk diimbaskan. saya itu juga dari ini, Bu, BPG. Hmm, oke deh. Ya udah, kalau gitu kita mau ke arah apa nih jenenge? Teori. PTK, oh teori. PTK-nya tak lepas aja lah. Iya, siap, Bu. Teori aja, karena kan ini teori yang untuk modul pedagogik itu udah cukup lama, nggih. Nanti kalau jenengan nggak dieling-eling, kok nggak Lupa. lupa, nggak tersesat. Iya. Siap. Saya mengingatkan untuk mulai dari, nah ini, konsep pembelajaran di kurikulum Merdeka. Modul, modul berapa ini ya? Kegiatan belajar 3. Awal banget, gitu. Di Nggih. sini ada materi di apa namanya ini, terus ketika di Lokakarya, Bapak diminta untuk membuat kurikulum satuan pendidikan, KSP. Pertanyaan saya, Pak, kemarin pada waktu membuat kurikulum, itu kan ada visi misi. Visi misi sekolah itu ya, Bu. Mm-mm. Hmm. Ya. Nggih. Nah, sebelum membuat visi misi, itu kan kita harus mengadakan yang namanya analisis kebutuhan SWOT. Ya, Apa itu SWOT? analisis kebutuhan untuk yang di sekolah kan, Bu, untuk istilahnya nanti Iya. kira-kira untuk kemajuan sekolah itu apa yang harus dicapai, dan visi misinya seperti apa. Jadi kan gambarannya itu apa Mm-mm. ya? Ya gambaran khususnya dulu nanti baru dijabarkan, setelah itu jadi umum lagi, terus terakhirnya jadi khusus lagi seperti itu, Bu. Saya juga agak bingung itu Membingungkan kemarin tuh, itu. Bu. Nggih. SWOT. Jadi saya berharap mendapatkan jawaban dari jenengan itu kemarin sudah melakukan analisis kebutuhan menggunakan SWOT. Itu kan berarti kita mencari dulu kekuatan.
Ya, Ya kan, kekuatan strength ya. kan kan kekuatan ya. Kekuatan apa toh yang ada di SD Muhammadiyah Demangan? Nggih, nggih, Kekuatannya satu, guru-gurunya semuanya muda-muda, aktif kayak nggih. gitu. Misalnya. Oh, yang kelebihan kemarin ya, kelebihan apa yang dimiliki di sekolahmu itu Lah ya, iya Bu ya. itu SWOT. Nggih, nggih, Oh, Bu. kan setelah ada kekuatan ada kelemahan gitu. Nggih. Kelemahannya Nggih, apa? Kalau misalnya saya lihat sekilas, kelemahan dari SD Muhammadiyah Demangan itu kan lokasi ya. nggih, Lokasi yang terbatas gitu loh, lahan. Kok lokasi nggih. lahan yang terbatas kayak gitu. Terus habis itu kita juga menggunakan opportunity. Opportunity itu kan peluang. Ya, jadi Nggih. peluang apa yang ada di SD Muhammadiyah Demangan? Saya melihat peluangnya itu adalah wali murid yang ekonominya menengah ke atas, ya kan? Ya, ada juga yang ke bawah. Oh, tapi banyak yang ke atas kan? Ya, nggih, Bu. Sehingga kalau diajak misalnya apa rapat, anak-anak ada kegiatan apa itu kan tidak perlu berdebat panjang Nggih, gitu loh. Itu pada tuh kok kompak itu tuh malah, Bu. peluang Nggih, loh itu. nggih, Alhamdulillah mendapatkan wali murid yang istilahnya open minded gitu. nggih. Gitu. Nah, habis peluang ancaman gitu. Nggih. Ancamannya apa? Ancaman Kem- itu segala sesuatu yang berasal dari luar sekolah. anu Bu, kalau itu karena beberapa sekolah di dekat kami itu sudah istilahnya regroup itu loh Bu, jadi bergabung Mm-mm. dengan kayak yang sebelah utara itu dulu kan SD Kolombo, sekarang berubah jadi Oh, SD Muhammadiyah Condong Catur, karena kan sudah tidak mampu kalah bersaing loh Bu, jadi oke, istilahnya mengambil nama tersebut, istilahnya kan jadi oke. yang dari utara mulai terserap, sedangkan yang dari selatan itu sudah ada SD Muhammadiyah Sapen. Oh, Ya, oh. kalau yang sebelah barat itu saingan kami, Sagan masih bersaing dengan kami. Masih Muhammadiyah Nggih, Sagan. sebelah timur kami pun juga sekarang sudah ditekel dari Sapen juga, Sapen Papringan. Papringan. Nggih. Hmm. Oh, Nah tapi itu. kami insya Allah masih bisa survive untuk selalu Iya, nah maju. tapi betul betul betul. Lah ya itu Nggih. makanya itu tuh ada semuanya itu ada di analisis kebutuhan. Nggih. Sehingga dari situlah menjadi bahan untuk bagaimana membangun visi misi sekolah. Karena Nggih. kita sudah dapat misalnya tadi ya dari ancaman gitu ya. Nah, kita harus punya kan visi misi yang beda dari SD Muhammadiyah Kolombo, SD Muhammadiyah oh, SD Muhammadiyah Condong Catur yang di Kolombo. SD Muhammadiyah Sagan, SD Muhammadiyah Sapen, SD Muhammadiyah Papringan itu bagaimana gitu. Walaupun kita ada di naungan Muhammadiyah, tapi kan boleh toh kita kemudian juga mengadopsi kurikulum yang misalnya kayak punya LHI gitu. Nggih. Atau kita kayak Al-Azhar. Nah, itu bagaimana ininya apa namanya? Program-program yang kemudian akan diluncurkan oleh SD Muhammadiyah Demangan supaya ancaman itu tidak lagi menjadi ancaman. Nggih. Saya. Nggih, siap, Bu. Ya itu nanti dikasih tahu ya Bu Nggih, kepalanya ya. siap, Bu. Jadi kan tapi harus belajar dulu ngono lho. Ya. Dalam membuat kurikulum ya nanti untuk tahun ajaran 2025-2026 itu berarti harus SWOT-nya dulu dimatangkan. Nggih. Saya Ini tadi saya aku juga buka ini. belajar dari PPG ini, Bu. Iya Ya, dong. alhamdulillah Dikatakan dapat profesional. ilmunya. Sip, 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 sip. Oke, sih. Berarti oh, ini saya nggak dapat apa-apa dari sini ternyata. Karena ini tadi saya itu pengennya mengkonfirmasi kembali ke Pak Bayu terkait dengan konsep pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan menyangkut asesmen tadi ya. Saya Nih, tadi membaca asesmen. Apa bedanya formatif sama sumatif? kalau formatif itu dilakukan dalam proses pembelajarannya, Bu. Kalau yang sumatif itu nanti yang hasil akhirnya itu loh, Bu. Kayak UAS Hmm. ataupun yang lainnya, ITS dan Oke. Contoh konkret Bapak melakukan asesmen formatif seperti apa? kalau formatif mungkin saya istilahnya berinteraksi dengan anak, saya beri pertanyaan di kelas setelahnya global, Mm-mm. ternyata anak itu langsung mampu, berarti itu saya mungkin langsung dinilai. Hmm. Oke. Baik, berarti ini saya stop.
Saya ganti aja. Sekarang ke arah teori belajar aja. Yo, napa niki? Teori belajar humanistik, konstruktivistik, dan teori belajar sosial. Kalau yang teori Ya apa itu? humanistik itu, kalau nggak salah itu yang memanusiakan manusia, Bu. Heeh. Pripun niku? Yang istilahnya dalam pembelajaran itu, ya siswa itu kita anggap sebagai eh, Manusia. ya manusia dalam artian itu pemberian soal, pemberian dalam pengajaran itu lebih ya have fun dan lain-lain itu lah, Bu. Kalau Oh. konstruktivistik itu nanti berangkat Hmm. dari masalah. Jadi kita berikan masalah biasanya kalau ini masuknya ke PBL juga bisa ini. Jadi kita Hmm. berangkat dari sebuah masalah. Jadi anak nanti belajar dari masalah itu. Jadi kayak belajar dari pengalaman anak itu. Kalau untuk Hmm. teori belajar sosial ini berangkat dari eh, anak itu melihat contoh atau suri tauladan oh, gurunya seperti itu. Jadi anak-anak bisa mencontoh orang tuanya seperti itu. Hmm. Anak-anak juga mencontoh. Seperti itu Bu, kalau menurut saya. Luar biasa. Kita cross check ya. Humanistik memanusiakan manusia. Oh, ini ada di sini. Jadi Hmm. kalau Bapak menerapkan teori belajar humanistik di kelas, Bapak itu tanya, anak-anak mau belajar apa? Oke, Pas hari ini saya mau belajar ini, ya jangan fasilitasi, oke, oke, siap Bu. gitu. Ya kan? Terus Oke, habis itu yang paling penting adalah membantu mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Gitu. Pak, saya tuh pengennya tuh jadi olahragawan nih. berarti diberikan anu, kegiatan di lapangan mungkin untuk Kudune lari dan ngoten niku. lain-lain. Iya. Iya. Pak, saya tuh nggak mau pinter ya, wong saya mau cuma mau jadi santri ya, Pak. Saya mau I- jadi dai ya, Pak. Kayak Anwar Zahid. Saya nggak perlu belajar matematika. Boleh nggak, Pak? Ya tetap nggak boleh kalau seperti itu Bu. Nanti kan walaupun Anwar Zaid itu kan walaupun beliau itu pendakwah tapi beliau itu juga paham ilmu-ilmu istilahnya ilmu pasti, ilmu matematika. Kalau Hmm. ditanya jamaahnya tentang dalam pembayaran zakat nanti bingung Hmm. atau pembagian waris nanti juga bingung kalau nggak bisa Oke. matematika. Terus bagaimana cara membantu untuk mewujudkan potensi masing-masing? Nah, itu mungkin kita berikan apa ya, materi khusus untuk anak-anak tersebut. Ya. Oke. Contoh mau nih yang ingin tadi olahraga, nanti kita berikan Hmm. soal, kalau dia salah, suruh lari. Istilahnya dia dapat potensi untuk berkembang larinya, tapi kita juga dapat mengerjakan. Ataupun kita berikan fasilitas apa ketika pelajaran. Kalau untuk yang tadi, yang dai mungkin Heeh. kita fasilitasi untuk sering presentasi di depan, biar banyak Mm-mm. latihan ngomongnya. Mm-mm. Oke. Maka eh, teori belajar humanistik ini kan nyambung dengan model DBL. Ini DBL mungkin. Ya, jadi kalau sekaligus saja ya, kalau Nggih, Pak Bayu membuat modul ajar yang berbasis DBL, itu Pak Bayu juga harus tahu dulu potensi yang ada di dalam kelasnya Pak Bayu ini apa, potensi anak-anak, atau mungkin terkait dengan yang sudah kita pelajari kan gaya belajar ya. nggih. Gaya belajar mereka kan macam-macam ya. Maka nanti Pak Bayu bisa cross-check lagi di modul ajarnya. Sudahkah di modul ajar saya itu memfasilitasi anak-anak? Anak yang visual, saya kasih tugas apa? Anak yang kinestetik, saya kasih tugas apa? Kan ngonton toh seperti yang Nggih. barusan tadi jenengan ceritakan. Sudah Termasuk itu juga sudah, Bu. metodenya. Sudah, tapi walaupun nggak tahu benar atau salahnya, sudah kemarin saya Mm-mm. bagi 3 kelompok kalau nggak salah yang DBL Mm-mm. itu yang Mm-mm. pertama itu yang visual nanti saya berikan istilahnya kayak video. Terus Mm-mm. yang audio saya berikan rekaman mungkin dari Mm-mm. istilahnya radio atau yang lain yang terus yang
dari kinestetik itu saya suruh baca kalau nggak salah, Bu. Mm-mm. Lah, terus napa niku jenenge? Tadi kok aku mau bilang apa tuh kok tadi lali. Tentang DBL, Bu. Tentang DBL itu ya. S- Jadi kalau di teori itu kan kita mau ke arah diferensiasinya apa? Diferensiasi proses, berarti proses pembelajarannya. Diferensiasi produk, berarti tidak boleh mulai dari sekarang Bapak itu menyamaratakan ketugasan, ya kan? Ya, Karena betul. ya itu tadi, saya bocah kinestetik, nek kon nulis kan kira iso toh, Pak. Maksudnya kira iso jenak ngoten lho. Nggih, Beda dengan anak visual. Anak visual tuh pasti tulisannya wapi, rapi, banyak gitu. Tapi kalau anak kinestetik itu me, apa namanya istilahnya? lebih sering suruh praktek aja itu, Bu. Oh, ngoten loh, menyiksa kalau dia itu Hmm. disuruh untuk Itu banyak nulis. di sekolah kami. Nah, itu. Yang Oke, laki-laki karena terutama tapi. nah, yo, makanya karena Bapak sekarang udah belajar teori humanistik gitu kan ya, Bapak mau memanusiakan manusia, memanusiakan anak-anak. Nah, monggo nanti bisa sering di-sharingkan kepada teman-teman model-model ya pembelajaran, terus kemudian termasuk ini loh, yaitu penilaian itu loh, yang anak-anak Iya, itu kan pasti anjlok nih nggon bagian sumatif akhir semester atau iya, iya, semester. Oke. Nah, kalau yang konstruktivistik, kalau tadi Bapak mengatakan PBL itu sudah termasuk konstruktivistik gitu ya? iya dari masalah istilahnya. Mm-mm, Nah, dari masalah untuk istilahnya belajar dari pengalaman. mm-mm. Jadi di teori belajar konstruktivistik ini, Pak, kata kuncinya itu adalah orang, orang di sini bisa anak ya, Iya, anak menghasilkan pengetahuan dan membentuk pengetahuan mereka itu berdasarkan pengalamannya. iya, Jadi saya bayangkan terkait dengan sholat Jumat, Pak. iya, Kalau kebetulan anak kelas 4 Bapak itu ada yang dari istilah cah desa ngoten nggih, dan dia sudah sangat berpengalaman untuk mengikuti sholat Jumat, iya. maka saya bisa pastikan dia paham, gampang. Tapi bayangkan dengan anak yang hidupnya di kompleks, yang mungkin nih, ya itu kita tadi. Kalau sholat Jumat itu nek erane sekolah ya ora sholat Jumat. Ya, Oh, ada bapaknya nggak juga di seperti rumah. itu, Bu. Oke, jadi ketika Bapak melakukan teori pembelajaran konstruktivisme, tidak boleh mulai dari pengertian. Iya, Sholat Jumat adalah bla bla bla, no. Kenapa? Karena anak punya pengalaman sendiri-sendiri. iya. Maka Berangkat sebaiknya ya Bapak ini dulu, mengeksplor dulu bagaimana pengalaman mereka terkait dengan materi yang mau dibelajarkan. dari pengalaman mereka dulu gitu, menceritakan Ya, pengalaman dan mereka. nantinya pengetahuan itu dibentuk oleh mereka, Pak. Bukan kita yang memberi tahu. Siap. Sehingga kalau itu betul teori konstruktivisme ini betul-betul kita laksanakan di kelas, pada saat kita evaluasi, kebetulan kita menggunakan soal tes tertulis gitu ya. Iya, Ceritakan pengalaman kalian, itu pengalamannya bisa macam-macam kan? iya bisa banyak. Nah, itu, Pak. Tapi nek di awal kita sudah membunuh kreativitas mereka dengan mengatakan sholat Jumat adalah, wis mati itu. Istilahnya harus sesuai dengan Textbook, pengertian ya textbooknya lah aja itu. itu yang membunuh. Dan itu dilakukan oleh Banyak banyak guru. pendidik. Iya, selalu mulainya dengan pengertian. Gitu. Berarti belum menerapkan teori belajar konstruktivis. Konstruktivisme. Gitu. Oke, itu ya Pak. Saya Iya, ingatkan lagi. siap, Bu. Nah, terus terkait dengan perkembangan kognitif. Masih ingat Pak? PAC Pak. Apa aja nih? Lupa, Ibu. Ya wis nek ngono, Kognitif engko secara Bapak anak. baca sendiri. Ya, siap, Bu.
Ini nggih. Jadi ada tiga tahap, ada empat tahapan: sensorik motorik, operasional, operasional konkret, dan juga operasional formal. Formal. Iya, Tuh, ini penting udah ya, lupa karena sekali Bapak tuh. ada di usia ini, Iya, siap, Bu. anak-anaknya. Gitu. Maka seharusnya anak sudah mampu ini dan yang paling penting bagian konkret ini loh. Ini yang juga sering dilupakan oleh Bapak Ibu, terutama matematika. Misalnya gini, banyak sekali soal yang apa namanya? Ibu mempunyai 10 permen dibagikan kepada dua anak. Padahal anak-anak itu ada pada fase operasional konkret. Jadi kalau dia disuruh membayangkan itu belum. Nah, kalau materinya Bapak, apalagi banyak sekali kan Oke, materi-materi yang bersifat abstrak, banyak, Bu. Banyak. Pol. Bagaimana caranya supaya sesuai dengan tahapan perkembangan kognitifnya, anak-anak itu masih pada tahapan konkret. Itu PR buat Pak Bayu. Siap, Bu. Materi-materi yang Iya. abstrak itu dikonkretkan. Iya. Contoh Pak, saya pengen tanya, kalau misalnya materinya terkait dengan Asmaul Husna, Iya, Asmaul Husna. Pripun Pak, mengkonkretkannya. Eh, kalau mengkonkretkannya mungkin kita mulai dari istilahnya. Allah itu kan memiliki kekuasaan yang luar biasa sekali. Kita bisa lihat sejak lahir pun kita sudah memiliki tanda bahwa Asmaul Husna itu ada selalu melekat pada diri kita. Bisa kita lihat tangan kanan dan tangan kiri kita itu sudah ada tulisan istilahnya tulisan Arab yang jumlahnya itu 99 di tangan kanan itu ada 18, tangan kiri ada 81. Itu kalau kita gabungkan sudah 99. Sudah tertera, benar-benar tertera bahwa Allah itu memang sangat berkuasa. Ya. Seperti itu, Bu. Contoh mungkin. Oke. Ya tadi yang konkret hanya tangan. Ya, itu kalau Ya, ya, nanti Bapak bisa explore. ya. Video, Pak, kalau menurut saya ya. Oke, video juga bisa, Cerita Bu. juga oke sih. Iya. Istilahnya bukti-bukti ngoten nggih, lebih Oke. lebih menunjukkan kepada bukti-bukti dari setiap Asmaul Husna itu. Oke, saya kira itu Pak apa ya istilahnya saya untuk menginsight kembali ujian kompre itu tujuannya salah satunya adalah mengingatkan kembali Bapak Ibu mahasiswa materi-materi yang terdahulu karena setelah ini PPL kemudian langsung ke UP ya itu Oke, mulai harus dicicil kembali diingatkan kembali. siap, Bu. Pak Bayu, ada yang mau Oke, ditanyakan lagi? cukup saya, Bu. Terima kasih banyak Oke. ilmunya, Bu. Sami-sami. Kalau begitu, boleh saya akhiri untuk ujian komprehensif kita pada pagi hari ini dan izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu.